Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa selesai. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan memberitahu pembelajaran kita kali ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, di lingkungan rumahku. Pembelajaran kelima. Nah, apa adik-adik sudah belajar tentang padi dan sayuran? Nah, tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda itu mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Nah, jika kalian tahu, mari kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada tumbuhan padi. Ibu akan membacanya ya. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat dengan baik. Nah, selanjutnya ada tumbuhan teh. Nah, Ibu akan menjelaskan tumbuhan teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 15 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2.000 liter per kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh di atas? Nah, di sini tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Tanaman padi tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Nah, apa ayo perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, tadi dengar nggak? Nih, ayo kita baca.
Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, dan sedangkan teh itu tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Nah, menurut adik-adik, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan, dan sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Tidak tahu? Tahu nggak? Ibu akan menjelaskan, yaitu nih, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Dan teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Apakah keadaan alam mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ya enggak? Nah, iya. Keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Nah, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah, kondisi lingkungan, cuaca, atau perawatan tanaman. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Contohnya iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Nah, tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Nah, anak-anak bisa dapat menggali informasi itu dari sumber buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Nah, yang pertama ada suhu udara. Nah, suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis, misalnya coklat, memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 180 sampai 140, tetapi
Nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Nah, yang kedua ini ada air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Nah, yang ketiga ada curah hujan. Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian. Nah, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain itu, untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni kolase yang telah kalian buat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian dan teman-teman kalian telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Bentuk apresiasimu. Nah, apresiasi seni ini yaitu merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, sekian materi yang kita bahas, yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi